Asisten Chen, aku sudah sampai di hotel kita. Persiapan tempat pernikahan putriku, bagaimana? Bos Jiang, ballroom Yua. Sudah selesai dihias. Bagus. Tentang identitasku sebagai direktur utama, tetap dirahasiakan. Aku tidak ingin Xiao Sui berpikir dia menjadi wakil direktur. Karena hubungan. Ya. Selamat datang di Hotel Dingseng. Kami akan mengantar Anda sampai ke pintu kamar. Inilah layanan Hotel Bintang 7. 30.000 semalam tidak sia-sia. Hei petugas kebersihan, apa yang kamu lakukan? Buang sampah ke tempat sampah. Anda salah paham, saya sedang mencari kartu kamar. Kamu seorang petugas kebersihan punya kamar di sini? Bisa tinggal di Hotel Bintang 7? Kartu kamar saya sudah dipersiapkan sebelumnya, bisa atau tidak bisa tinggal di sini. Lihat saja sendiri, mau check-in atau tidak? Jangan buang waktu, usir petugas kebersihan ini. Jangan mengganggu tamu lain yang mau check-in. Lepaskan. Grup Dingseng kami memiliki peraturan ketat dalam melayani tamu. Kalian berani melanggar peraturan, tidak takut dipecat? Pergi. Kamu apa? Uzih Jia. Lepaskan. Lepaskan ibuku. Bos Jiang, jawabmu? Aku biasa mengajari kalian melayani tamu seperti ini. Bos Jiang, petugas kebersihan ini, masa bisa jadi ibumu? Maksudmu, aku salah mengenali ibu kandung yang melahirkanku? Tidak, Bos Jiang, bukan itu maksudku. Kalian, bawa dia pergi, grup Dingseng kami. Tidak butuh karyawan yang meremehkan orang seperti ini. Ja, Bos Hian. Bos Jiang, bukan itu maksudku. Bos Jiang, bukan itu maksudku. Bos Jiang. Dan kalian, lakukan apa yang harus dilakukan. Ibu. Kalau menantuku melihatmu seperti ini, dia akan bilang aku menikahkan anak perempuan yang pemarah dengannya. Ibu, aku tidak tega melihatmu diperlakukan tidak adil, ibuku. Tidak ada yang boleh menyakitimu. Baik, takut aku diperlakukan tidak adil, bahkan pernikahan sebesar ini. Tidak memberitahuku. Bu, bukan aku menyembunyikan dari ibu, tapi... Tapi apa? Jiang Sui, kamu benar-benar menantu yang baik. Kakak ipar, bukankah sudah kukatakan, ibumu yang tukang bersih-bersih ini tidak pantas tampil, kenapa masih membawanya ke pesta pernikahan? Ibu mertua, apa yang kamu lakukan? Apa? Belum resmi menjadi menantu, sudah berani melawanku. Kuberikan izin ke pesta pernikahan, nanti. Bisa-bisa menginjak-injak keluarga Wang, seenaknya. Sui, kamu tidak apa-apa? Ibu mertua, besok adalah hari pernikahanku. Ibuku juga ingin menikmati anggur pernikahan, apa itu salah? Kamu juga tahu, besok adalah pernikahan anakku, lalu kamu membawa tukang bersih-bersih bau ini ke pesta, jelas-jelas membuat keluarga Wang malu, ibu mertua. Perkataanmu keterlaluan, tenang saja. Aku tidak akan mempermalukan keluargamu, tukang bersih-bersih bau. Sepertinya kamu tidak tahu diri. Bu, kamar sudah kusiapkan, sudah kalian tempati? Anak baik, memang kamu yang paling perhatian. Ibu akan ajak adikmu ke lantai atas. Apa maksudnya? Apa maksudmu? Kartu kamar yang disiapkan anakku, kenapa tidak kau berikan? Harus ku cari sendiri? Bu, Wang Zi tidak memberitahuku tentang ini. Mungkin sudah memesan di resepsionis, akan ku cari. Jangan cari, ibu kebetulan punya kartu kamar Hotel Dingseng. Bagikan saja, kamu juga dapat ini. Kartu kamar Hotel Bintang 7, tahukah kamu? Berapa harganya semalam? Tukang bersih-bersih bau, dengarkan baik-baik. Hotel Dingseng, kamar termurah 30 juta semalam. Standar tinggi 100 juta, kamu bilang punya kartu kamar sini. Jangan bermimpi. Pilih saja, kamarnya hampir sama. Ini suite presiden 30 juta semalam, banyak sekali kartu. Harganya bisa miliaran, apa? Tukang bersih-bersih bau, berani menipu dengan kartu palsu. Bu, ini asli atau palsu? Kok bisa punya banyak? Tentu asli, ibu sibuk kerja, sering menginap di hotel. Jadi siapkan banyak. Terus saja berbohong, kalau kartu hari ini tidak bisa buka suite presiden, aku laporkan penipuan. Aku akan memenjarakanmu. Shenzhen, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Apa-apaan, jangan membuat masalah. Atau aku habisi kamu sekalian. Ibu mertua. Tukang bersih-bersih bau, berani mendorongku, kamu yang mulai duluan. Benar atau tidak, naik ke atas dan coba saja langsung tahu. Kamu berani pakai kartu? Baiklah, hari ini,
Aku akan buat si tukang bersih-bersih brengsek ini mati dengan jelas. Dasar tukang bersih-bersih. Kalau kartu kamunya bisa dipakai, berarti kamu penipu. Dengan kekuatan keluarga Wang, kami bisa dengan mudah memenjarakan kalian. Pikirkan baik-baik, silakan coba kartunya. Zen. Siap-siap telepon polisi. Zaman sekarang, makan pangsit tanpa cuka saja bisa dipenjara, apalagi kalau ketahuan. Kalian pakai kartu kamar palsu untuk menipuku. Aku akan buat si tukang bersih-bersih ini meringkuk di penjara selamanya. Selamat datang pulang, Tuan. Kartu kamar ini asli. Mama, kamu baik-baik saja. Mertua, buka pintunya. Mamaku belum masuk. Jiang Sue, kamu pakai kartu kamar yang diatur anakku. Untuk mamamu? Dasar anak durhaka. Mertua, bukan begitu. Itu memang hak mamaku. Mama, Jiang Sue ini jelas-jelas memihak orang lain. Jangan biarkan si tukang bersih-bersih brengsek itu masuk. Tenang saja, tidak hanya tidak bisa menginap di hotel. Aku juga akan buat dia tidak bisa hadir di pesta pernikahan. Shue, biarkan mereka tinggal di sini. Mama bisa tidur di kamar lain. Mama, tapi kamu sudah tidak punya uang. Untuk sewa kamar. Tenang, semua kartu ini asli. Benarkah? Sudah pada datang semua kan? Mama, kecuali kakakku. Sudah lengkap. Tenang saja. Nanti kakakku masuk lewat pintu belakang, tutup pintunya. Aku lihat si tukang bersih-bersih brengsek ini mau masuk dari mana. Mertua, mamaku belum datang. Memang tujuannya agar mamamu tidak bisa masuk. Dasar tukang bersih-bersih. Mau hadir di pesta pernikahan Hotel Bintang 7? Mimpi. Pesta pernikahan anakku, tapi ibunya sendiri tidak boleh masuk. Mercua, kamu keterlaluan. Dasar tukang bersih-bersih brengsek. Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa yang berani membiarkan si tukang bersih-bersih brengsek ini masuk? Aku. Manajer lobi Hotel Dingsheng. Sudah lama dengar, ibu dari bos Jiang adalah tukang bersih-bersih jalanan. Tak disangka Kino Manager Sunday. Ini akan menarik, walaupun manajer Sun punya pengaruh besar. Tidak bisa menandingi keluarga Wang. Tapi dia adalah General Manager Grup Dingseng, atasan langsung manajer lobby. Tengah ITU, Manager Sun? Sepertinya kamu tidak ingin bekerja lagi? Kamu tahu siapa Nyonya Jiang ini? Tidak mengizinkannya hadir di pesta pernikahan anaknya? Bukan hanya kalian. Bahkan Wang Jin bisa lengser. Mama, Manajer Sun ini terlalu berani. Cepat telepon kakakku, pecat dia. Kau tunggu saja. Ibu mertua. Ibuku susah payah melahirkan dan membesarkanku. Dia cuma mau minum anggur pernikahan. Jangan diperbesar masalahnya, ya? Pergi kau. Dasar buta. Siapa yang mau memperbesar masalah? Siapa yang membuat keluarga Wang malu di depan para tokoh ternama Jiang Cheng? Semua gara-gara ibumu yang tukang bersih-bersih itu. Apa salahnya tukang bersih-bersih? Siapa yang bilang anak tukang bersih-bersih nikah, ibunya nggak boleh datang? Di Zhengkeng, nggak ada aturan begitu. Bagus. Kata-katamu sangat bagus. Kau kan mau hadir di pernikahan anakmu? Mana ampaonnya? Lihatlah, mana ada anak perempuan menikah. Ibunya nggak kasih mas kawin? Hanya kau yang begini. Ibu mertua, ibuku kerja bersih-bersih juga susah. Mana ada uang untuk mas kawin? Begini saja, aku yang kasih. Sue, jangan khawatir. Ibu ada uang, ibu akan berikan padamu. Kau ada uang? Recen di kantongmu. Nggak ada nilainya buat keluarga Wang. Dasar tukang bersih-bersih. Mas kawin yang keluarga Wang minta adalah 4 juta. Mas kawin sampai 4 juta. Mending ibu mertua merampok saja. Uang ini sudah disiapkan Nyonya Jiang sejak lama. Tapi kalian gak layak dapatkan. Ini lebih dari 4 juta ya? Kayaknya minimal 10 juta. Itu pun dolar. Seumur hidupku nggak pernah lihat uang sebanyak ini. Tukang bersih-bersih sekarang. Sebanyak itu penghasilannya? Ibu, dia kan cuma tukang bersih-bersih. Kok bisa punya uang sebanyak ini? Nggak mungkin. Tenang saja. Ini pasti gara-gara manajer Sun yang memanfaatkan jabatannya sebagai manajer hotel untuk korupsi. Hari ini, semuanya dipakai buat si tukang bersih-bersih ini. Dasar manajer Sun. Berani-beraninya korupsi di grup Dingseng. Tunggu kakakku datang. Lihat bagaimana dia menghajar. Camel. Nyonya Jiang ada di sini. Apakah aku pernah korupsi? Dia yang tahu. Dasar tukang bersih-bersih. Kalian berdua komplotan. Ibu mertua, manajer lobi Hotel Dingseng penghasilannya jutaan per tahun. Manajer Sun kerja di sini lebih dari 10 tahun, wajar kalau punya uang sebanyak ini. Jangan-jangan ibu salah paham? Salah paham apaan? Jiang Sue, dengarkan baik-baik. Kusarankan, mulai hari ini, kau sudah jadi bagian keluarga Wang. Kalau kau berani lagi membela orang luar, jangan salahkan hukum keluarga Wang. Yang keras? Wah, hebat sekali. Kalau bukan karena Wang Zi cocok dengan anakku, keluarga Wang bisa mengejar tinggi putriku? Dari ucapanmu, aku sebagai manajer umum grup Dingseng yang terhormat. Menikahi putrimu adalah keberuntungan besar bagiku, tukang bersih-bersih. Urusanmu akan dibicarakan nanti. Manajer Sun, mulai hari ini kamu dipecat.
Posisi manajer lobby akan diberikan kepada adikku. Terima kasih, Kak. Nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon. Kedua belah pihak berdasarkan prinsip kesetaraan dan sukarela melalui konsensus menyepakati perjanjian berikut ini untuk dipahami bersama. Satu, perjanjian pengurusan hubungan kerja resmi berlaku sejak tanggal pemutusan. Setuju? Pihak B sesuai dengan peraturan perusahaan. Aku tidak setuju. Berani-beraninya kau merobek kontrak grup Dingsengku. Awalnya aku berpikir akan menyelesaikanmu nanti, tapi karena kau begitu ingin mati. Mari kita hitung sekarang. Kau bilang aku mengejar tinggi Jiang Sui? Dari mana kepercayaan dirimu? Bawa mereka turun. Tenang, pekerjaanmu. Tidak ada yang berani ganggu. Baik, Nyonya Jiang. Dasar tukang bersih-bersih. Anakku sedang bicara denganmu. Buat-buat apa? Buru-buru apa? Aku akan memberitahumu sekarang, keluarga Wang. Kenapa tidak pantas untuk putriku? Mengejar tinggi saja sudah keterlaluan. Kau malah bilang aku tidak pantas untuk Jiang Sui? Sangge Keterlaluan. Sudah tidak tahu aturan lagi. Nak, segera suruh orang usir dia. Jangan buru-buru, Ibu. Aku ingin dengar, sebagai manajer umum grup Dingseng yang terhormat. Kenapa tidak pantas untuk Jiang Sui? Ibu. Kenapa ibu berkata begitu? Aku hanya wakil presiden grup Dingsheng. Wang Zi adalah atasanku. Seharusnya akulah yang tidak pantas untuknya. Dengar itu, tukang bersih-bersih? Putrimu lebih tahu diri daripada kamu, Xiao Sui. Ibu selalu menyembunyikan identitas karena takut. Kau akan menyangkal semua kerja kerasmu selama ini. Kau selalu menjadi penerus grup Dingseng. Ibu, maksudmu ibu adalah ketua grup Dingsheng? Benar? Berani-beraninya kau memukul ibuku. Berani? Karena kau tukang bersih-bersih yang tidak tahu sopan santun. Anakku memukulmu, itu aja. Tahukah kau asisten Chen baru saja meneleponku untuk mengangkatku sebagai direktur utama grup Dingseng. Ibumu di sini berpura-pura menjadi bos Jiang. Kalau sampai asisten Chen tahu, bagaimana aku bisa naik jabatan? Manajer Wang, grup memutuskan mengangkatmu sebagai presiden direktur. Saat pernikahanmu dimulai, aku akan datang langsung untuk pengangkatan. Terima kasih, asisten Chen. Aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan grup. Terima kasih padaku ya. Tidak perlu. Lebih baik terima kasih pada ibumu. Kalau bukan karena dia, posisi direktur tidak akan jatuh ke tanganmu. Ibuku? Maksudnya ibuku. Kenal dengan asisten Chen? Wahai anakku yang baik, kalau kamu bisa jadi direktur, maka kamu akan menjadi orang ketiga paling penting di grup Dingseng. Keluarga Wang kita di Jiangcheng bisa berjalan dengan kepala tegak, Kak. Kalau begitu, posisi manajer umum kosong dong? Bisa diberikan padaku? Aku juga ingin jadi eksekutif di grup Dingseng. Yang lain tidak berani jamin, tapi posisi manajer umum ini pasti untuk adikku. Terima kasih, Kak. Kamu sudah jadi direktur, jangan lagi bermasalah dengan ibuku. Bos Jiang yang maha besar pasti tidak akan mempermasalahkan ibuku. Ini dua hal yang berbeda. Aku bisa jadi direktur. Semua berkat ibuku. Kalau ibumu, yang pura-pura jadi bos Jiang, harus ditindak sampai tuntas. Ini berkat aku. Ya Bu, asisten Chen yang bilang langsung padaku. Aku tahu. Asisten Chen pasti berpikir, aku melahirkan anak yang begitu hebat seperti kamu. Jadi dia sangat berkesan padaku dan menyebutkanku. Keluargamu tidak hanya licik tapi juga tidak punya otak. Aku tanya, kalau anakmu menikah dengan anakku, harus minta izinku dong? Dan memanggilku ibu. Ibu yang disebut asisten Chen ini. Maksudnya kamu? Asisten Chen jelas-jelas bilang itu aku. Kamu siapa? Mercua, kamu Keterlaluan. Ibuku juga ibu dari Wang Zi. Perkataanmu benar. Dia juga ibu Wang Zi. Mungkin asisten Chen benar-benar karena dia baru mengangkat Wang Zi jadi direktur. Kalau asisten Chen karena kakak ini, berarti dialah bos Jiang dari grup Dingseng. Kalau dia benar-benar bos Jiang, aku tamat. Memang tidak akan enak. Gelar direkturnya akan kucabut. Posisi menantuku juga akan kupikir ulang. Kamu tukang bersih-bersih brengsek berani melawan? Berani memukulku? Tidak boleh melawan? Keluarga Wang, benar-benar semena-mena. HMPH, direktur anakku, diberikan langsung oleh asisten Chen. Kamu si penipu. Dikasih sedikit malah berani. Kalau hari ini tidak kusobek mulutmu. Aku bukan ibu sang direktur. Mertua, ibuku hanya ingin membelaku. Baru saja meniru bos Jiang. Anda jangan terlalu serius dengannya. Kamu minggir, bangun, ibu mertua. Jiang Sui, kakakku tidak mau berdebat denganmu. Aku tidak akan memanjakanmu kalau kamu masih memihak ibumu ini. Jangan salahkan aku kalau tidak mengakui kamu sebagai kakak ipar. Ah, Xiao Sui. Kamu tidak apa-apa, Xiao Sui. Atasan tidak benar, bawahan ikut rusak. Kalau anak perempuanku menikah ke keluarga Wang, di masa depan pasti akan menderita. Pernikahan ini, aku batalkan untuk anak perempuanku. Pembatalan pernikahan. Aku dan Jiang Sui baru saja selesai mengurus surat nikah. Kamu sebagai ibu, benar-benar mau membatalkan pernikahan? Sui, keluarga seperti ini tidak pantas untuk kamu terus bertahan. Kita batalkan pernikahannya, ya? Ibu, aku sudah mengerti. Aku dengar kata ibu.
Pernikahan ini kita batalkan, HMPH, pembatalan yang bagus. Anakku sebentar lagi jadi direktur, gadis seperti apa yang tidak bisa ditemukan. Kamu batalkan pernikahan, keluarga Wang justru bisa menikah dengan istri yang sempurna. Jiang Sui, jujur saja, sebenarnya, kakakku sudah lama ingin membatalkan pernikahan denganmu. Apa maksudmu? Pantasan anak tukang bersih-bersih, kampungan. Perkataan yang jelas seperti ini tidak mengerti, anakku HMPH. Calon istri baru sudah ada pilihan lain, apa yang dia katakan benar. Sampai saat ini, tidak perlu lagi aku menyembunyikanmu. Lagi pula kalian yang membatalkan duluan. Sebenarnya aku dan Wurui sudah lama saling mencintai. Kami sudah bersama sejak 3 tahun lalu. Brengsek, ternyata perasaanmu padaku selama ini palsu. Tentu saja palsu, kamu jauh di bawah Xiao Rui. Dia adalah putri dari grup Boyu, sedangkan kamu hanya anak dari tukang bersih-bersih ini. Kalau bukan karena kamu penurut dan bisa melayani, anakku sudah lama membuangmu. Ternyata selama ini kamu menipuku. Kamu selalu menganggapku sebagai alat. Bisa menjadi alat Kak Ci, itu kehormatanmu. Benar kan, barang murahan? Tukang bersih-bersih brengsek, berani memukulku, tahu dia pelakor masih nekat. Bilang anakku barang murahan, bahkan jika aku memukulmu sampai mati itu wajar. Kamu tahu siapa Xiao Rui? Berani memukulnya? Menantuku yang baik, tenang, tukang bersih-bersih brengsek ini. Aku akan membuatmu membayar, sejak kecil. Bahkan ayahku tidak pernah memukulku, aku ingin wanita ini mati. Tukang bersih-bersih brengsek, kamu tahu tidak, menantuku adalah putri dari grup Boyu, Ibu, grup Boyu, nilai pasarnya 500 miliar. Di Jiangcheng peringkat ketiga, meski tidak sebanding dengan grup Dingsheng. Tapi dia adalah putri direktur utama, kita tidak bisa melawan. Bagaimana kalau saja? Manny Iso? Sudah terlambat. Memukul menantuku masih ingin berakhir damai? Di dunia ini tidak ada hal semurah itu. Lihat tukang bersih-bersih ini, sekarang ketakutan. Bahkan suara pun tidak berani keluar, keberanian tadi mana? Ini sudah berakhir, seorang tukang bersih-bersih. Menyinggung putri grup Boyu, mungkin hari ini akan menghilang tanpa suara. Kakak ini membuat masalah terlalu besar. Sekarang tidak bisa diselesaikan, benar-benar tidak bisa diselesaikan. Tukang bersih-bersih, takut pun tidak ada gunanya. Aku sekarang akan mencari orang untuk membunuhmu, aku belum selesai bicara. Bahkan ayahmu Wukuohai datang. Dia tidak bisa menyelamatkanmu, selingkuhan. Kau kenal aku? Ibu, Xiao Sui, aku pasti akan membuat mereka membayar. ibu. Kita tidak bisa melawan mereka, cepat pergi. Pergi? Pergi kemana? Tukang bersih-bersih rendahan. Entah dari berita mana, melihat nama ayahku. Datang dan bilang kenal dia. Lihat HP mahal ini, menghancurkan barang murahan. Menantu, jangan marah, tenanglah, ibu. Kau benar, HP ini harganya ratusan ribu. Digunakan untuk menghancurkan barang murahan, memang terlalu menghargainya. Cepat suruh ibumu minta maaf pada Xiao Rui. Apa kesalahan ibuku? Ibumu tukang bersih-bersih, di depan Xiao Rui. Menyebut nama direktur triliunan langsung, itu tidak sopan. Jika tidak ingin ibumu berdarah, sekarang suruh ibumu berlutut. Dan minta maaf pada Xiao Rui dengan bersujud. Aku berlutut, minta maaf pada selingkuhan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Menantuku adalah putri grup Boyu, menyuruhmu berlutut padanya. Itu menghargaimu, jangan tidak tahu diri. Grup Boyu, putri besar, hahaha, dulu kalau bukan aku. Grup Boyu sudah bangkrut. Anda adalah bos Jiang? Tukang bersih-bersih, kau tahu tidak? Bos Jiang sangat berjasa pada keluarga kami. Kau berani memalsukannya di depanku. Dulu, aku meminjamkan Wukuohai 30 miliar. Baru menyelamatkan grup Boyu, sebenarnya. Aku juga penyelamat grup Boyu, HM 30 miliar. Kau tukang bersih-bersih, bakar uang kertas. Kau belum pernah lihat 30 miliar kan? Aku lihat tukang bersih-bersih ini. Sama sekali tidak paham 30 miliar. Jika ditaruh di sini bisa menguburmu. Kamu biarkan saja ibumu bicara sembarangan di sini. Cepat tampar dia. Dulu, Bos Jiang memang investasi 3001 untuk ayahku. Tapi hal ini, hanya Bos Jiang dan ayahku yang tahu. Kamu cuma tukang bersih-bersih, dengar dari mana? Dengar dari mana? Tanya saja biar jelas. Sudah diberi muka masih tidak tahu diri, berkali-kali suruh aku hubungi ayahku. Kamu tahu tidak, ayahku sibuk setiap hari. Tidak ada waktu untuk urusanmu, tukang bersih-bersih. Ayahmu memang tidak ada waktu. Untuk anak perempuan yang hanya merepotkan seperti kamu. Apa katamu? Kurang ajar. Sini orang. Tangkap tukang bersih-bersih bau ini, suruh dia berlutut. Minta maaf pada menantuku. Bos Jiang. Wukuohai, ini anak perempuan yang kamu didik? Kamu tahu tidak dia jadi pelakor? Apa? Bos Jiang. Aku segera sampai. Bajingan ini. Perani berani menggoda menantu Bos Jiang. Keluarga Wu tamat.
Aku sudah telepon Bu Kuohai. Dia akan segera datang. Kamu mau mengaku salah atau tidak? Tukang bersih-bersih bau, omong apa sih? Kamu pasti tidak punya nomor ayahku. Telepon ini benar-benar untuk ayahku? Kamu belum menikah dengan Wurui. Sudah panggil ayah, akrab sekali. Dasar tukang bersih-bersih bau, Xiao Rui itu menantuku. Anak panggil bos Wu ayah, APANA? Kamu pikir dengan telepon receh kami akan percaya? Kamu telepon mertuaku? Ibu. Kamu benar-benar kenal bos Wu? Dulu Wu Kuohai untuk selamatkan grup Boyu. Dia berlutut di vilaku selama 3 hari. Aku kasihan lalu membantunya. Tak disangka orang yang jujur itu bisa punya anak perempuan seperti ini. Katamu ayahku berlutut untukmu 3 hari? Tidak percaya? Tunggu ayahmu datang, tanya saja biar jelas. Tukang bersih-bersih bau, ayahku hari ini tidak akan datang. Menantu baik, ngobrol apa lagi dengan tukang bersih-bersih bau? Suruh orang tangkap dia saja. Kalian, antaku. Wurui, dasar bajingan. Kamu tahu tidak kamu menghina siapa? Kamu tunggu saja. Ayah, apa maksudmu? Apa kamu mirip menantu Bos Jiang? Ayah, kamu juga tertipu tukang bersih-bersih ini? Apa itu Bos Jiang? Dia cuma tukang sapu jalanan. Tukang sapu, pembersih jalan. Apa aku salah dengar soal maksud Bos Jiang? Wu Kuohai, ini anak yang kau ajari? Tahu tidak dia jadi pelakor? Asal bukan menantu Bos Jiang, semua bisa dibicarakan. Pokoknya, aku segera sampai, kau tunggu saja baik-baik. Tenang ayah, pasti ku tunggu dengan baik. Pembersih jalanan. Ayahku segera datang. Bos Jiang adalah orang yang berjasa padanya. Coba tebak bagaimana dia akan menghajar kau, Ting mertuaku. Dia terkenal tak bisa menerima ketidakadilan. Nyawa kau si pembersih jalanan kotor ini, tamat. Sudah lama katakan padamu. Ibumu si pembersih ini. Orang rendahan, jangan bawa ke pernikahan kita. Kau tak dengarkan, sekarang jadi begini, ini salahmu sendiri. Kau sudah lama bersalah padaku, berani-beraninya menyalahkan ibuku. Tak ada lagi yang perlu kubicarakan denganmu. Baiklah, kalau begitu matilah kau bersama ibumu. Hukum keluarga Wang belum pernah digunakan pada orang luar. Ibu, aku mengerti maksudmu, ikutlah denganku. Menantuku yang baik, tunggu ayahmu datang, kita beri dia hadiah. Ayahmu pasti suka, hadiah apa? Akan kuperlihatkan. Rasakan hukum keluarga Wang, angkat. Hari ini, hukum keluarga Wang akan kuterapkan pada kalian. Mereka memukulmu dengan ini? Kalian memukul anakku? Aku tak hanya akan memukul anakmu. Hari ini bahkan kau si pembersih kotor ini akan kupukul juga. Xiao Shui. Ibu, aku tak apa-apa, sudah terbiasa. Tak apa. Dasar nenek sihir, berani melukai anakku seperti ini. Aku takkan membiarkanmu pergi. Pembersih kotor, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau piker kau Bos Jiang? Serba bisa? Ibu, pukulanmu bagus sekali. Barang murah ini berani menggoda Kak Ci. Aku harap dia. Ibu, calon kakak iparku sudah bicara. Hukum keluarga ini tak boleh berhenti. Kalau Xiao Rui suka menonton, maka kau yang harus bersusah payah. Jiang Shui. Akan kubuat kalian menyesal. Segera bawa orang ke Hotel Dingseng. Jika tak muncul dalam 1 menit, mengundurkan diri saja. Bos Jiang, ada apa yang terjadi? Mereka berulang kali mengganggu anak perempuanku. Aku akan membuat mereka menyesal. Mengerti. Harus kubalas 2 kali lipat, kau tukang bersih-bersih busuk. Bukan aku yang bilang. Lihat dirimu sendiri, seperti orang yang tidak bisa menyelamatkan diri. Berdasarkan apa kau berbicara seperti itu padaku? Kurasa tukang bersih-bersih ini tidak mampu, sudah gila karena marah. Seorang penyapu jalanan. Keluarga Wang hanya perlu menggerakkan jari untuk menghancurkanmu. Gerakan jari, kau tidak takut? Aku adalah Bos Jiang yang sebenarnya. Kejadian sudah seperti ini, bagaimana kalian akan menyelesaikannya? Tidak mungkin, Bos Jiang kami. Bernilai triliunan, pasti tidak mungkin kau, tukang bersih-bersih busuk ini. Apakah ponselmu adalah Liang Jingru? Menelepon saja bisa memberimu keberanian, masih yang asli. Bos Jiang, kau sudah pikun. Perempuan liar dari mana ini? Berani tidak menghormati Bos Jiang kami. Tidak ingin hidup lagi. Siapa kau? Berani memukulku. Memang kau yang kupukul. Dia adalah asisten Chen dari grup Dingseng. Apa? Anakku, benar-benar asisten Chen? Jangan menakut-nakutiku. Ibu, asisten Chen adalah atasan langsungku. Aku masih bisa salah mengenali?
Kalau begitu, tukang bersih-bersih ini benar-benar bos Jiang. Jika dia benar-benar bos Jiang, maka keluarga Wu kami akan hancur. Aku tidak tahu apakah dia bos Jiang. Tapi selama ini, aku semua berkat bantuan asisten Chen. Baru bisa mencapai posisi seperti sekarang ini, selangkah demi selangkah. Aku menyuruhmu berterima kasih baik-baik pada ibumu, begini caramu berterima kasih. Asisten Chen, aku sudah melakukan semuanya. Ibuku tidak suka Jiang Sui sebagai menantunya. Aku sengaja mencari seorang menantu perempuan yang dia sukai. Ini adalah istriku sekarang, putri dari grup Boyu. Bos Jiang, aku yang tidak becus bekerja. Tidak menjelaskan dengan jelas. Asisten Chen, kau tidak salah, jika bukan karena kau. Aku tidak akan pernah bisa melihat sifat asli keluarga ini. Tangkap mereka. Siapa yang berani menyentuhku? Asisten Chen, kau begitu membantu seorang tukang bersih-bersih. Bos Jiang tahu tidak? Kau salah minum obat, Bos Jiang ada di sini. Assistant Chen, aku tidak tahu seperti apa rupa Bos Jiang. Kamu membantu tukang bersih-bersih ini. Mengaku dia adalah Bos Jiang. Aku akan laporkan sejujurnya. Bersiaplah mati. Wanita gila, omong apa kau ini? Meski kau asisten Ding Sheng Group, tak berhak memukulku. Aku takkan membiarkanmu. Aemil? Sekarang dia sendiri susah. Omong kosong. Ayahku segera datang. Dia akan buktikan kau menyalahgunakan wewenang, melindungi tukang bersih ini. Menantu, lihat baik-baik. Dia benar-benar bukan Bos Jiang. Aku putri Boyu Group. Apa aku tak tahu seperti apa Bos Jiang? Kau mergekengku? Tidak, aku hanya khawatir padamu. Assistant Chen, meski kau assistant Ding Sheng Group. Tapi menyalahgunakan wewenang, melindungi si palsu ini. Kalau grup tahu, konsekuensinya hanya dipecat. Kak, kalau asisten Chen dipecat, bisakah posisinya diberikan padaku? Posisi asisten. Hanya Bos Jiang yang berhak tentukan. Kakak iparmu dekat dengan Bos Jiang. Tanya saja padanya. Aku bersama Kak Ci, kau adik kandungku. Serkan padaku. Wahai menantuku yang baik. Bagus sekali. Kau benar-benar berkah keluarga Wang. Mimpi siang bolong keluarga kalian memang indah. Tunggu azamu Ugu Ohai datang. Lihat bagaimana dia menghajar anak durhakamu. Kebunuh kau. Aku di sini, masih berani macam-macam pada Bos Jiang. Bos Jiang Apensai. Assistant Chen. Kurasa kau suka pada Jiang 11 Yu. Mau jadi ayah Jiang Sui. Omong apa? Apa aku salah? Jiang 11 Yu ini meski sudah tua, tapi dia punya anak perempuan, enakan mengambil untung. Asisten Chen ini pasti punya niat lain. Kau ngomong apa? Ibuku selama ini bersih. Berdasarkan apa kau fitnah dia? Fitnah? Kalau begitu beritahu aku, asisten Chen ini. Kenapa membantu kalian? Ibu, benarkah kau direktur? Bukankah ibu sudah bilang? Bukan aku tidak percaya. Tapi orang seperti Bos Jiang terlalu jauh dari orang biasa seperti kita. Nona, tahu kenapa Bos Jiang menyembunyikannya bertahun-tahun? Semua untuk kebaikanmu. Aku mengerti. Barang murahan, ibumu tidak waras. Kamu juga tidak sadar. Apakah dia Bos Jiang? Kamu masih belum jelas? Aku percaya ibuku. Percaya seorang cleaning service? Baiklah, barang murahan, hari ini. Kalian jangan harap bisa keluar dari pintu hotel ini. Ayo, tangkap mereka untukku. Siapa yang berani? Apa yang kamu tunggu? Cepat tangkap mereka. 2 lawan 4, kita bukan tandingan mereka, orang-orangmu tidak berani bergerak. Jangan salahkan orang-orangku untuk tidak ramah. Aksi. Benar-benar dua sampah, kakak ipar, nasib kita. Tidak akan sama seperti mereka, kan? Sayang, pikirkan cara, aku tidak mau mati, sayang. Menantu baik, cepat pikirkan cara, jangan panik. Jika mereka berani menyentuhku hari ini, aku akan membuat mereka tidak bisa makan dan harus membawa pulang. Kamu pikir kamu siapa? Tidak berani menyentuhmu? Tidak bisa membunuhmu? Aku hamil. Apa katamu? Aku bilang aku hamil, jika kamu berani menyentuhku. Kamu bisa menunggu untuk makan di penjara. Kamu, aku kenapa? Kamu berani menyentuhku? Jangan pikir hamil adalah tamengmu. Aksi. Berhenti. Cleaning service busuk, tahu takut? Aku tahu kamu palsu Bos Jiang. Aku hanya ingin membuatmu mati lebih jelas, hanya bisa membual. Keluarga Wang punya penerus, menantu baikku. Kamu jauh lebih baik dari Jiang Sui ini. Barang murahan ini sudah bersama anakku begitu lama. Kamu bahkan tidak bisa menghasilkan telur. Anak perempuanku juga bisa kamu komentari. Cleaning service busuk. Jika saja Jiang Sui ini bersama anakku, punya satu anak laki-laki atau perempuan, anakku tidak akan meninggalkannya. Siapa yang disembunyikan Wang Zi di hatinya? Apakah kamu tidak tahu? Selama ini dia tidak pernah menyentuhku. Kamu benar sekali, setiap kali aku melihatmu. Aku tidak bisa tidak teringat. Kamu adalah anak cleaning service sampah ini, menjijikkan dan hina. Bagaimana mungkin aku menyentuhmu?
Asisten Chen, jangan pikir kamu adalah orang dari grup Dingseng. Bisa semena-mena, ayah istriku adalah ketua grup Boyu. Dia melihat bos Jiang kita juga harus berlutut mengakui. Bukankah kamu bilang ayahmu akan datang? Di mana dia? Jangan buru-buru. Cleaning service busuk, aku sekarang akan menelepon ayahku. Suruh dia datang. Tidak perlu, aku sendiri yang menelepon. Ibu. Bos Jiang. Pembersih busuk, kau pikir kau benar-benar punya nomor ayahku? Aku akan memberimu pelajaran. Kau tidak tahu siapa Wang di sini. Jika bos Jiang sampai celaka, aku akan mengambil nyawamu. Pukulan yang bagus. Pembersih busuk ini memang pantas dihajar, menantuku memukulnya. Hanya untuk membuatnya sadar akan statusnya. Kakak ipar, pukulanmu tadi sangat memuaskan, pembersih ini. Bahkan berani menelepon bos Wu. Lihatlah siapa dirinya, pembersih busuk. Kenapa kau diam? Apakah kau jadi bodoh karena pukulanku? Kau dengar? Tambahkan rekomendasi pengkalan video. Wu Guo Hai. Aku dengar bos Jiang, aku sedang di jalan. Bajingan ini akan ku selesaikan sendiri, pasti memuaskanmu. Ini benar-benar suara ayahku. Pembersih ini benar-benar punya nomor bos Wu. Nak, apakah dia benar-benar bos Jiang? Dia menyembunyikan identitasnya, keluarga Wang kita hancur. Kakak ipar, apakah kau yakin suara tadi adalah suara bos Wu? Istri, cepat telepon dan tanya, aku tidak percaya. Pembersih ini benar-benar kenal bos Wu. Pasti telepon penipuan, pembersih ini memang punya trik. Bisa menemukan orang yang suaranya mirip ayahku. Menantu, itu pasti telepon penipuan, tentu saja. Ayahku adalah bos Wu yang bernilai miliaran. Pembersih ini tidak mungkin bisa menghubunginya. Tidak percaya? Aku akan meneleponnya sekarang. Halo ayah, kau di mana? Bajingan, berani menanyaku, apa yang baru kau lakukan? Jadi tadi, apakah pembersih itu yang meneleponmu? Pembersih apa? Yang meneleponku adalah bos Jiang. Ngomong-ngomong, siapa kau? Baik, aku mengerti ayah. Sudah dengarkan? Tadi ayahku sedang berbicara dengan bos Jiang. Jadi pembersih ini bahkan tidak bisa menelepon. Ini pasti telepon penipuan. Sekarang kau menyerahkan? Mungkinkah ayahmu tidak tahu itu aku? Yang menyamar sebagai pembersih, sangat mungkin. Dia benar-benar bos Jiang. Berarti kita selalu salah. Salah. Kau benar-benar salah besar. Seharusnya keluarga Wang. Jujur melayani putriku, seumur hidup akan menikmati kemewahan, tapi semua ini, semua sudah kalian hancurkan dengan tangan sendiri. Dasar tukang bersih-bersih, kelihatannya kamu benar-benar sama seperti anak murahanmu ini, dibenci semua orang. Hina aku saja, tapi jangan hina ibuku. Ibu sudah susah bertahun-tahun, aku tidak boleh kamu hina dia. Ibumu memang susah, setiap hari bersama asisten Chen. Pasti capek banget ya? Kamu. Bagus, semua orang bisa melihat dengan jelas. Ibumu itu perempuan jalang, siapa tahu. Dari mana asalmu yang murahan ini? Masih bilang keluarga Wang yang sok tinggi. Menurutku kalian sekeluarga tidak tahu terima kasih. Aduh, Nanti kalau bos Wu datang, akan kupotong tangan kakimu. Wu Kuhai lambat sekali geraknya. Bisa-bisanya kalian berani bersuara di sini, dia pantas mati. yang pantas mati itu kamu. Aku akan ungkap skandal kalian sekarang. Aku akan buat kamu tidak bisa bertahan di grup Dingseng. Apa katamu? Semuanya lihat baik-baik ya. Ini asisten Chen dari grup Dingseng. Dia ada hubungan gelap dengan tukang bersih-bersih ini. Dan punya anak perempuan hina seperti ini, tahu tidak? Kamu tahu akibatnya? Akibatnya adalah kalian akan kehilangan reputasi. Wah heboh nih, asisten Chen dari grup Dingseng. Dia kan orang kedua setelah bos. Kalau ini sampai ke bos Jiang, aku yakin asisten Chen pasti dipecat. Dengan jumlah pengikutku, tidak sampai 1 hari. Asisten Chen akan turun jabatan dengan patuh. Nenek sihir tua, aku akan robek mulutmu. Assistant Chan. Aku sudah berulang kali sabar, jangan keterlaluan. Kamu sebentar lagi turun jabatan, kalau terus mengoceh begini. Jangan salahkan aku kalau kupukul kamu. Berani memukulku? Coba saja. Coba ya coba. Kamu, kalian. Asisten Chen sebentar lagi turun jabatan. Mau dengar perintahnya lagi? Aku beritahu kalian. Ayahku adalah bos Wu dari grup Boyu. Aku putri orang kaya, asal kalian patuh. Tangkap asisten Chen ini. Aku akan masukkan kalian ke grup Boyu. Jadi mener. Kamu benar-benar wanita simpanan yang suka merusak hubungan orang. Tidak hanya merampas tunangan putriku, bahkan merayu karyawan grup Dingseng. Percaya tidak, satu kalimat dariku bisa membuatmu tidak bisa hidup di Jiangcheng. Petugas kebersihan sekalipun adalah bos Jiang.
tidak mungkin membuatku tidak bisa hidup. Kamu berani apa? Kalau begitu aku beritahu, berani apa? Perintah ke bawah. Dalam 2 menit, grup Platinum bangkrut. Dia Wukohai tidak bisa mendidik anak perempuan. Aku buat dia dalam semalam kembali ke masa sulit. Ja, Bos Hyun. Perintah Bos Jiang dalam 2 menit. Grup Platinum bangkrut. Kamu ngapain? Aku buat kamu sadar kenyataan, jangan mempermalukan diri di depanku. Kalian berdua pasangan mesum. Ah, tidak bisa bicara. Aku bantu bersihkan mulutmu. Petugas kebersihan bau, aku bunuh kamu. Pukul aku. Hari ini aku pasti bunuh kamu. Hukum keluarga Wang ini belum pernah mengenai orang sendiri kan? Petugas kebersihan bau, lepaskan. Karena keluarga Wang suka pakai hukum keluarga. Coba rasakan, cambuk ini mengenai orang sendiri. Kamu mau apa? Aku peringatkan, ibuku sudah tua, jangan macam-macam. Ah, aku balas dendam dengan cara yang sama. Tua tidak tahu malu, mati tidak menyesal, petugas kebersihan bau. Kamu berani pukul aku. Aku pukul memang kamu. Menantu, tolong aku, petugas kebersihan, aku hamil. Kamu berani pukul aku, pikir hamil. Bisa jadi tameng, pikir hamil. Aku tidak berani pukul kamu, pelakor bau. Hari ini aku tegaskan, kalau berani pukul aku dengan cambuk, aku kubur kamu dan anak perempuanmu bersama, hidup-hidup. Ibu, keluarga Wu pengaruhnya besar, kita tidak mampu melawan. Lebih baik kita lupakan saja. Keluarga Wu sebesar apapun, tidak lebih besar dariku. Kamu masih tidak percaya? Aku adalah bos Jiang dari grup Dingsheng. Ibu, bukan tidak percaya, tapi aku takut merepotkanmu. Hukum Jiang Cheng melindungi khusus ibu hamil. Tenang Nona, grup Dingsheng kami punya tim pengacara profesional, bukan hanya memukul ibu hamil. Bahkan menghilangkannya pun mudah. Lihat waktu. Grup Platinum seharusnya sudah bangkrut. Istri Mengkerimo. Grup Platinum ada masalah. Apa? Aku urui. Kamu bilang apa? Kamu bercanda. Omong kosong, palsu semua palsu. Ini juga telepon penipuan. Dia bilang dia bagian keuangan grup Boyu. 2 menit lalu saham perusahaan di short, rekening perusahaan. Sekarang tidak ada uang sepeser pun, ini juga palsu. Aku bilang palsu ya palsu. Aku putri sulung grup Boyu. Suara bagian keuangan mana mungkin tidak aku kenal. Istrimu benar, nak jangan takut. Bos Wu ini akan segera datang. Nanti aku tanya dia semuanya akan jelas, benar. Kakak ipar sudah bilang, tukang bersih-bersih ini penipu. Pasti banyak akal, jangan sampai tertipu oleh penipu ini. Benar-benar tidak menyerah sampai akhir, tapi tidak apa. Tunggu sampai cambuk ini mengenai badan, kalian akan tahu. Betapa selanya kalian. Kamu berani memukulku? Memangnya aku cuma menggertak. Hari ini kamu tamat, tidak mungkin bisa keluar hidup-hidup. Aku akan membunuhmu, Wukohai yang jujur itu. Ternyata punya anak perempuan durhaka sepertimu. Hari ini aku akan membersihkan aib untuknya. Wajahku, menantu wajahmu dicambuk sampai rusak, selesai. Wajah rusak, selesai. Tidak apa istri, aku akan tetap menyayangimu. Menyayangiku buat apa? Wajahku sudah rusak. Nanti bagaimana aku keluar bertemu orang? Benar-benar, aku pasti akan carikan. Dokter terbaik se-Jiang Cheng, pasti akan sembuhkan wajahmu. Tidak akan dibiarkan berbekas. Dasar tukang bersih-bersih busuk, rusakkan wajahku. Aku akan buat kamu dan anakmu, semua wajahnya rusak. Wanita gila. Kalau kamu tahu diri, lebih baik jangan halangi Xiao Rui. Atau nasibmu akan lebih buruk dari mereka. Aku tidak menghalangi. Aku tidak menghalangi, wanita ini bisa mengacaukan segalanya. Nanti bahkan Wu Guanghai bisa mati. Wanita gila kamu ngapain? Ngapain? Aku mulai darimu dulu. Aduh jampun. Anakku, selesai-selesai. Keturunan keluarga Wang hilang. Pembunuh, anakku baru 3 bulan. Kamu bunuh anak kakakku, aku minta nyawamu. Wanita gila ini yang mulai duluan. Aku memukulnya hanya membela diri. Kakak iparku adalah putri grup Boyu. Dia memukulmu itu memberi kamu muka.
Kamu asisten yang sebentar lagi dipecat. Berdasarkan apa memukul putri grup Boyu? Grup Boyu sudah bangkrut. Dan aku tidak dipecat oleh Bos Jiang. Aku masih asisten kepala grup Ding Seng. Jangan banyak bicara dengannya. Cepat antar kakak iparmu ke rumah sakit. Kalau anak ini tidak bisa diselamatkan hari ini, keluarga kita hancur. Bantu aku bangun. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Asal kamu yang menyingkirkan petugas kebersihan ini, aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, kalian bertiga akan kubunuh. Bos Jiang, perintah Anda. Aku akan menghabisi mereka sekarang. Hari ini aku akan buat mereka menyesal atas perbuatan mereka sendiri. Tunggu, asal kalian bisa bantu aku mengalahkan mereka. Selain hadiah masuk ke grup Xiaoyu, tambahan. Setiap orang dapat 100 juta lagi. 4 triliun. Lihat kan? Asal kalian patuh, 4 miliar ini. Semua jadi milik kalian. Wah 100 juta. Dengan 100 juta ini, hidupku tenang. Kami mati-matian untuk grup Ding Seng. Sebulan cuma dapat 4.000. Sekarang langsung bisa dapat 100 juta, orang bodoh juga tahu pilih mana. Bukannya grup Boyu sudah bangkrut? Wurui dapat uang sebanyak itu dari mana? Bos Jiang, mungkin uang di rekening pribadinya. Sekarang semua mengira grup Boyu bangkrut. Saldo rekening menantuku, itu buktinya. Grup Boyu aman-aman saja. Pilih mana, belum jelas? Lewat kesempatan ini. Tidak ada lagi nanti. Aku mau bantu Nona Wu. Aku juga mau. Ibu cepat pergi, aku yang halangi, cepat pergi. Xiao Sui jangan khawatir. Wurui mau adu duit ya? Uang ibuku jauh lebih banyak dariku. Aku ingin lihat kamu punya uang berapa. Dia kasih kalian 4 miliar, aku punya 40 miliar di sini. Tangkap mereka. Ini semua untuk kalian, 40 miliar. Suruh kamu ambil. Tulis angka di kertas bekas, dikira 40 miliar. Hanya orang bodoh yang tertipu. Angkaku ada di depan mata kalian. Atau selembar kertas bekas yang lebih bisa dipercaya, kalian harusnya bisa menilai. Jelas saldo rekening lebih bisa dipercaya, teman-teman jangan tunggu lagi. Tangkap mereka ambil hadiah, sekelompok orang buta. Yang dipegang Bos Jiang adalah cek khusus grup Ding Seng. Kalian melepas 40 miliar demi 4 miliar, bodoh sekali. Kamu saja mau dipecat, berhak apa memberi ceramah? Aksi. Kenapa listrik mati? Kamu benar-benar beruntung. Kamu berani melawanku? Akan kubunuh kau. Berhenti. Ayah, inilah petugas kebersihan yang melawanku. Dan membiarkan asisten Chen memukul hingga anakku gugur. Bos Wu, jangan biarkan mereka lolos. Mereka yang membuatmu kehilangan cucu kandungmu. Bos Jiang, apa? Ayah, apa kau salah? Dia cuma tukang sapu jalanan. Dasar binatang. Yang berdiri di depanmu adalah Bos Jiang. Presiden Direktur Grup Ding Seng yang sesungguhnya. Aku benar-benar menjadi selingkuhan menantu Bos Jiang. Hanya selingkuhan? Aku bahkan memukulnya. Keluarga Wu bangkrut bukan masalah besar. Nyawamu dan nyawaku tidak akan selamat. Selesai. Ya Tuhan, aku sendiri yang menghancurkan jodoh terbesar. Dan menghina Bos Jiang. Keluarga Huang kita benar-benar tamat. Aku menolak grup orang terkaya, tapi memilih putri perusahaan triliunan. Betapa bodohnya aku. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Wang di Jiangcheng. Ini benar-benar selesai. Kalian masih berdiri saja? Tangkap mereka berempat dan lempar ke laut untuk jadi makanan ikan. Sayap, Bos Jiang. Xiao Sui, mulai hari ini kuberikan grup Ding Seng padamu. Kau akan menjadi presiden direktur grup Ding Seng. Terima kasih, Ibu.